Annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi di kelas Hangul Dasar. Hari ini kita akan membahas materi mengenai jenis-jenis bunyi dalam bacim dan aturan-aturan dalam bacim. Nah, video materi ini akan dibagi dua. Nah, maka dari itu mari kita bahas untuk part pertamanya. Nah, di sini ada jenis-jenis bunyi bacim, yaitu satu, pengucapan bacim yang tidak diikuti oleh vokal. Jika konsonan akhir bacim tidak diikuti dengan huruf vokal atau hanya diikuti oleh konsonan lain setelahnya, atau merupakan suku kata terakhir dari kata, maka aturan pengucapannya seperti berikut. Nah, di sini ada giok dan kiok yang kalau jadi bacim dibaca k. Nah, jika si bacim ini bertemu dengan konsonan setelahnya seperti da, ok, da, maka tetap dibaca k bunyinya. Jadi ini tetap dibaca mokda, buok, kakda. Ada juga di sini biet dan piet yang bunyi bacimnya p. Jika bertemu dengan konsonan setelah si bacimnya, maka tetap dibaca P. Sama juga, riet juga seperti itu, tetap dibaca L kalau setelah bacimnya bertemu dengan konsonan. Ing juga sama, kalau bertemu vokal konsonan setelahnya tetap dibaca eng. Sama juga dengan tiet, hiet, ciet, siet, tiet, ciot, tetap dibaca t jika setelah bacimnya ketemu konsonan. Oke. Nah, lanjut di sini. Yang kedua, pengucapan bacim yang diikuti oleh vokal. Jika konsonan di akhir suku kata bacim bertemu dengan vokal di awal suku kata, maka pengucapan konsonan akhir disambung dengan huruf vokal suku kata berikutnya. Bunyi pengucapannya seperti bunyi pengucapan konsonan pada awal suku kata. Nah, jadi kalau bacim ketemu vokal di sini. Nah, ini jadi ada penyatuan bacaan. Jadi kan kalau seperti biasa ini dibaca mat a, tapi kalau bacimnya ketemu vokal jadi disambung ya, jadi maja bacanya. Ini juga sama, jadi bukan mok-o tapi jadi mogo. Jadi si bacim yang di bawah nyambung ke si vokal di sebelahnya. Ini ada jib e tapi jadi dibaca jibe. Ini nora, nol a tapi jadi dibaca nora. Pirio ada jadi pirio ada. Di sini ada yong o tapi karena setelahnya ada vokal jadi dibaca yongo. Sama seperti contoh-contoh yang lainnya juga. Nah, satu-satu konsonan yang tidak bergeser ke vokal suku kata berikutnya adalah ing, karena tidak mungkin untuk memulai suku kata dengan suara eng. Jadi kalau ada gini, ini tetap dibaca pang ya, bukan jadi panga. Kalau untuk giok ing. Nah, bacim hiet menjadi diam jika diikuti oleh vokal. Juga ketika tiet berada di posisi terakhir dan diikuti dengan vokal i, pengucapannya menjadi ci. Demikian pula ketika diet berada di posisi terakhir dan diikuti oleh vokal i, dibaca jadi ji. Nih, seperti ini.
ini kan ada bacim tiet. Nah, ketemu dengan vokal. Nah, dibacanya jadi bukan kati, tapi jadi gaci. Karena si tietnya bertemu dengan vokal, dibacanya jadi gaci. Untuk diet, nah kalau berada dalam bacim dan seterusnya ada vokal, jadi dibaca berubah jadi guji. Di sini bukan kuti, tapi jadi guji. Oke. Lanjut, di sini ada bacim rangkap atau gabungan. Bacim rangkap yaitu konsonan rangkap beda di akhir suatu kata. Pengucapan bacim rangkap ada dua cara pengucapan, yaitu konsonan depan yang diucapkan atau konsonan belakang yang diucapkan. Nih, contohnya seperti ini ya. Jadi tidak hanya konsonan saja yang ada dua rangkap, tapi bacim juga. Di sini ada bacim rangkap riet dan giok. Nah, kalau ada bacim rangkap riot dan giok, dibacanya menjadi tak. Jadi bukan dal, tapi jadi tak. Jadi yang dibacanya cuman vokal si gioknya aja. Di sini juga ada riet dan giok, yang dibacanya cuman si gioknya aja. Lanjut. Di sini ada rangkap niet dan hiet, yang dibacanya cuman konsonan depannya si n, si niotnya aja. Di sini juga ada opta, yang dibacanya cuman si pietnya aja. Oke. Di sini juga ada bacim rangkap riet dan miet. Nah, yang dibacanya konsonan belakangnya si miotnya aja. Di sini juga sama, yang dibacanya cuman si miannya saja. Dan di sini ada bacim rangkap riet dan biet, yang dibacanya hanya konsonan depannya si rietnya aja. Ada juga di sini niet dan jiot, dibacanya cuman konsonan depan si n-nya aja. Giok dan siot juga, yang dibacanya si gioknya. Untuk riet dan biet seperti tadi, yang dibacanya si rietnya. Nah, ada juga bacim rangkap di sini riot dan giok. Tetapi kalau misalkan bacim rangkapnya bertemu dengan vokal, itu juga jadi dibacanya jadi menyatu ya. Tapi yang dibaca pertama yaitu si vokal pertama dengan si bacim pertamanya. Nah, lanjut si bacim keduanya menyatu dengan si vokalnya, vokal selanjutnya. Jadi ini dibaca ilgo. Nah, yang ini si o, yang ini dibaca si o-nya menyatu dengan si bietnya jadi op. Nah, si siotnya ketemu si vokal o-nya jadi opso di sini. Ya. Lanjut ada niet dan jiot, si an-nya bertemu dengan bacim n, si jiotnya bertemu dengan bacim a. Jadi dibacanya anja. Sini juga ada shiro, karena sisinya jadi bertemu dengan si rietnya, dan si hietnya bertemu dengan si ho-nya. Jadi dibacanya shiro. Sini juga kencana, yang si vokal
ciotnya bertemu dengan sinietnya. Jadi dibacanya kencana. Oke? Jadi kalau ada bacim rangkap terus ketemu vokal, itu semuanya jadi disatuin ya. Si vokal pertamanya nyambung dengan si bacim pertamanya, si bacim keduanya nyambung dengan vokal selanjutnya. Nah, meskipun demikian, tidak ada aturan khusus untuk cara pengucapan bacim konsonan rangkap beda yang diikuti oleh konsonan pada suku kata berikutnya. Anda harus menghafal kata-kata tersebut secara individu. Jadi, jika ada pengucapan, kalian harus belajar dengan baik-baik dan menghafalnya ya. Sekian untuk kelas Hangul Dasar bagian 1 ini. Nanti kita akan lanjut di bagian kedua. Terima kasih teman-teman.